Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teteh-teteh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan hari ini. Semoga puasa kita diridhoi, amal ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa kita ucapkan pujian dan syukur kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan juga keluarganya. Kita langsung saja ya, teteh-teteh. Kita hari ini membahas mengenai Ramadan, suasana Ramadan itu ibadah atau ritual. Sebenarnya tema ini menggelitik gitu lah, karena ada banyak orang yang menjalankan ibadah puasa jadi seperti ritual gitu dengan melupakan mungkin maknanya gitu ya. Makna puasa itu sebenarnya apa? Jadi yang penting ikut aja puasa, tapi mungkin melupakan ibadah lainnya, sholatnya dan sebagainya. Yang penting bisa menjalankan ibadah puasa. Karena sebenarnya tujuan puasa itu bukan hanya sekedar ritual, tapi lebih mendalam lagi. Karena itu kita langsung aja mendengarkan kajian dari Ustadz Aib. Mangga Ustadz. Nggak teh, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis virtual kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, magfirah dan keberkahannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasul manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya yang setia dan juga kepada keluarganya yang suci dan terjaga, dan akhirnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selamat menjalankan, menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan hari ini. Dan tentunya walaupun ada perbedaan, tetapi inti daripada puasa adalah bagaimana kesatuan kita sebagai orang yang beriman dan menjalankan. Karena hakikatnya yang disembah, yang dijadikan tujuan kita berpuasa hanyalah semuanya kepada Allah SWT. Ya. Terlepas dari itu semua, ala kulli hal, mudah-mudahan semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dalam menunaikan dan menjalankan ibadah puasa tahun ini. Teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, ya, insya Allah tema kita kali ini berkaitan dengan momentum kita, yaitu puasa, dan ini menarik sekali, ya, terkait dengan judulnya, ya, Ramadan ibadah atau ritual. Ya, mungkin di antara kita ketika usianya sudah 50 tahun dan mulai berpuasa 10 tahun, mungkin setidaknya bagi yang sudah 50 tahun sekitar sudah 40 tahun ibadah puasa. Ya, begitupun yang lain yang usianya sudah 60 tahun, berarti sudah sekitar 50 tahun ibadah puasa. Nah, maka dari judul yang akan kita bahas bersama terkait dengan Ramadan itu ibadah atau ritual, setidaknya memang kita nanti mengetahui
bagaimana Ramadan ataupun apa itu Ramadan, kemudian ibadah dan ritual. Ya, ritual itu kan aktivitas berulang, ya, yang dilakukan karena kebiasaan. Ya, dan puasa bulan Ramadan, makanya tadi yang usianya sudah sekitar 50 tahun, mungkin sekitar 40 kali sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka menarik bagaimana Ramadan itu, ya, apakah hanya ritual yang dilaksanakan, yang ditunaikan setiap tahunnya, ataupun memiliki makna yang mendalam bagi jiwa setiap kita. Karena perintah melaksanakan puasa itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah akumulasi dari berbagai kebaikan yang kita lakukan, dilandasi dengan keimanan, kemudian ketaatan dan ikhlas kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berbicara tentang bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, di antaranya adalah yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian akhir orang yang bertakwa itu tentunya dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, di berbagai ayat disebutkan innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, ya, disediakan ataupun dimasukkan ke dalam surga yang nikmat. Ya. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka Ramadan, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, kita sekilas mungkin membahas tentang Ramadan, kemudian ibadah dan ritual. Jadi ada 3 hal dari judul yang kita bahas bersama. Ramadan itu sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Ya, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, bulan ke-9 dari bulan Hijriyah, Ramadan namanya. Ya, setelah Ramadan yang ke-10-nya Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ya, karena bulan disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi syahran fi kitabillah. Ya, bilangan bulan menurut perhitungan Allah itu disebutkan dalam Al-Quran adalah Ithna Ashar, semuanya ada 12. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari bulan Hijriyah. Nah, dinamakan Ramadan karena pada bulan ini dosa-dosa dibakar sesuai dengan arti harfiah dari kata Ramadan, gitu kan. Ramadan itu artinya panas yang menyengat. Jadi ini tamsil, sebuah permisalan bahwa dosa ketika diibaratkan sesuatu yang dibakar itu kan hilang, ya, hilang, tidak ada. Rumah yang kebakaran itu hilang, gitu kan. Kemudian begitupun gambarannya dengan dosa. Setiap kita ketika melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, karena ketika seorang yang beriman itu melaksanakan puasa Ramadan, dia mengharapkan ridho dari Allah, dilandasi dengan keimanan. Maka dalam hadis Rasul disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan diampuni dosanya. Nah, maka Ramadan itu artinya panas yang menyengat. Ini isyarat bahwa dosa-dosa diampuni, hilang, seperti dibakar ya tidak ada, itu kan dengan Ramadan. Dan puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, sekitar tahun 624 Masehi, ya, setelah baginda Rasul Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, jadi dihitung perjalanan ataupun hijrahnya itu dari Makkah ke Madinah. Ini tahun kedua ada perintah puasa Ramadan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan alaikum siyam, ya, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi orang-orang umat-umat terdahulu sebelum kita juga berpuasa, ya, berpuasa. Dan sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan, disebutkan bahwa sebelumnya adalah puasa 3 hari dalam sebulan, ya, kemudian di bulan Muharram ataupun Asyura, kemudian turunlah perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yaitu puasa di bulan Ramadan, ya. Bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita mencermati kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran, itu kita menemukan ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita mengenal ada malam Lailatul Qadar. Ya, maka Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, itu penyebutan Ramadan di dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Ramadan. Hanya satu kali disebutkan. Ya, kata yang disebutkan selain di Al-Quran banyak di dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu terjadi peristiwa sejarah. Ya, jadi Ramadan ini ternyata banyak sejarah kegemilangan kaum muslimin. Ya, ada perang Badar pada tahun kedua Hijriah, yaitu perang yang dihasilkan ataupun yang mendapatkan kemenangan adalah kaum muslimin, perang tanding itu kan. Kemudian Fathu Makkah, pembebasan Makkah yang tidak ada pertumpahan darah itu kan. Itu pada tahun ke-8 Hijriah. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Maka bagaimana Ramadan ini adalah begitu istimewa melihat daripada sejarah, ya. Sejarah terjadi peristiwa-peristiwa yang besar dan hebat itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita juga sekilas mengenal hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Karena ketika kita ingin semangat menjalankan aktivitas terutama ibadah, itu seyogianya membantu kepada kita ketika kita mengetahui manfaat dan hikmah di balik itu semua. Nah, maka begitu banyak hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, setidaknya minimal ada beberapa poin ini. Ya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana tadi la'allakum tattaqun. Ya. Jadi puasa juga melatih bagaimana kita disiplin dan pengendalian diri. Ya, disiplin waktu sahur, kan ada imsak, ada waktu setar mulai puasa. Ketika lewat, ya berarti diskualifikasi itu kan. Begitupun ketika berbuka ada waktunya, ya, ada waktunya, tidak boleh sembarangan, ya. Walaupun yang menjadi patokan adalah azan maghrib, ya. Ketika berkumandang azan duhur ataupun azan asar kan belum bisa, itu kan. Disiplin di sana, ya. Dan dikendalikan diri kita dengan puasa itu. Juga meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Bagaimana ketika kita puasa merasakan ketika lapar, bersyukur karena mungkin ya nanti bisa berbuka. Juga ada saudara-saudara kita mungkin yang sudah berhari-hari tidak makan, dan lapar yang dirasakan oleh saudara kita yang belum makan karena tidak ada makanan, dan dengan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa laparnya kan sama, gitu kan. Makanya dengan puasa meningkatkan empati dan kepedulian sosial, juga membersihkan jiwa dan raga, ya. Bagaimana puasa itu membuat kita sehat, ya. Kemudian juga selain sehat, ya,
juga secara raga ataupun secara fisik juga jiwanya akan terlatih untuk senantiasa sederhana, gitu kan? Meningkatkan kualitas ibadah dan spiritualitas. Ya, kita terasa di Ramadan lebih semangat, ya, melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas ibadah, juga menguatkan hubungan dengan Allah. Puasa itu istimewa karena Allah menyebutkan wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan langsung memberikan pahalanya. Karena kita puasa adalah lillah, karena Allah, ya. Karena puasa itu sebenarnya walaupun mungkin makan sahurnya bisa kelihatan, kemudian juga bukanya bisa kelihatan, tetapi ketika sedang berpuasa hakikatnya adalah tidak kelihatan gitu kan. Karena yang merasakan hanya yang bersangkutan dan yang mengetahui ya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menguatkan hubungan dengan Allah juga dengan sesama manusia karena tadi ada kepedulian sosial, membangun kebiasaan baik, kemudian juga mengajarkan bagaimana sabar dan tabah. Ya, sabar walaupun sudah lapar, tetapi ketika belum waktunya berbuka kita bersabar. Ya, kemudian juga meningkatkan rasa syukur. Kita bersyukur dengan adanya puasa itu karena tadi ya ada saudara-saudara yang memang ketika hari ini belum makan juga belum tahu apakah besok akan mendapatkan makanan. Sedangkan bagi kita yang normal dan berpuasa ada harapan. Ya, maka di antara hebatnya puasa adalah bagi orang yang berpuasa itu ada dua kenikmatan. Kenikmatan ketika akan berbuka dan bahagia itu kan. Dan juga nanti ketika Idul Fitri dan juga puncaknya adalah inda liqa'i rabbi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah puasa. Hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, karena puasa nanti bagi orang-orang yang berpuasa itu ada tempat khusus karena istimewa gitu kan. Itulah ibu-ibu, teteh-teteh, sahabat sekalian dirahmati Allah, di antara beberapa hikmah diwajibkannya puasa. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kita menikmati puasa yang kita tunaikan, yang kita lakukan. Jamaah sekali yang dirahmati Allah, sudah puasa, ya, maka siap berbagai halnya, siap ruqyah, siap ilmu pengetahuan, siap fisiknya, ya kan ibadah fisik juga puasa itu. Juga kesiapan harta, karena seutama-utamanya berinfak itu di bulan Ramadan gitu kan. Maka semuanya disiapkan. Itu sekilas bahwa kita masuk bulan Ramadan sudah siap semuanya sehingga nanti bisa melakukan ibadah dengan maksimal karena Allah SWT dan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Ramadan Mubarak, gitu kan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, ya, bulan yang diberkahi. Berkah itu para ulama menyebutkan ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Allah berikan tambahan usia kepada kita digunakan untuk kebaikan. Ya, karena sebaik-baik manusia, ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, Rasul menjawab, siapa yang panjang usianya kemudian baik amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang panjang usianya tetapi jelek amalnya. Maka tentunya kita ingin usia yang Allah berikan kepada kita, bertambahnya usia hakikatnya adalah berkurang jatahnya, ya, adalah ingin usia yang diberkahi. Maka dengan adanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, sehingga ketika kita masuk ke dalam bulan tersebut, kita pun terbawa menjadi usia kita berkah karena dengan melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan gitu kan. Di antara kewajiban itu adalah berpuasa. Ya, faradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamah. Allah mewajibkan, memperlukan kepada kita, kepada hambanya, siyamah, untuk berpuasa. Ya, berpuasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa,
makanan, minuman, atau kalau suami istri berhubungan di siang hari, ya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Ya, maka dalam Al-Quran disebutkan puasa itu dengan kata-kata asyam, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Ya, itu menahan dari yang membatalkan puasa. Karena nanti ada di salah satu ayat dengan menggunakan kata as-saum. Ya, ini nazatul lirrahman sauman, itu perkataannya Maryam itu kan. Bernazar kepada Allah untuk saum. Falan ukallimal yauma insiya, untuk menahan tidak berkata-kata apapun di hari itu gitu kan. Jadi menahan tidak berkata-kata itu saum, ya. Jadi siam dan saum bahasa kitanya adalah berpuasa, maka bagaimana nanti puasa yang betul itu adalah menggabungkan kedua makna tersebut, bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan secara makanan dan minuman, tetapi juga menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu kan. Ya, karena di dalam diri kita bukan cuma perut saja kan, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kepala, ada kaki, semuanya ikut berpuasa, itulah saum. Maka ketika saum dan siam, puasa yang betul, maka nanti di akhirnya adalah la'allakum tattaqun, sehingga nanti tidak hanya menjadi ritual saja, tetapi menjadi ibadah yang berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita diwajibkan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Nah, di antara istimewanya bulan puasa juga adalah tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu kebaikan. Kita mudah melakukan kebaikan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa kebaikan yang dilakukan sampai dilipat gandakan 70 kali lipat. Ya, ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, ibadah sunnahnya juga dilipat gandakan. Maka bagaimana kita tadi sudah siap memasuki Ramadan ini dengan amalan-amalan unggulan, jangan sampai dilewatkan Ramadan ini tanpa beraktivitas beribadah dengan optimal dan maksimal. Kemudian juga di antara keberkahannya adalah, istimewanya adalah watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Ya, juga dalam sebuah keterangan disebutkan berkahnya ini ataupun istimewanya ini sampai orang-orang yang terdahulu yang telah meninggal itu menikmati bagaimana bulan Ramadan itu, mereka ketika ada yang sedang disiksa, mereka diringankan siksaannya di bulan Ramadan. Nah, ke orang-orang yang sudah meninggal terdahulu, ya, mendahului kita juga bagaimana mendapatkan ataupun merasakan berkahnya, istimewanya bulan Ramadan ini. Wa tughlaqu fihi maradus syayatin. Ya, kita juga akan terhindar dari gangguan setan karena setan dalam hadis ini dibelenggu, tidak begitu leluasa. Kalaupun ada di antara kita yang melakukan dosa, ya, memang dalam keterangan lain disebutkan ini setan ini dibelenggu secara harfiah dan juga masih bisa mengganggu, tetapi tidak begitu leluasa, bukan? Tetapi memang dalam diri kita bukan cuma diganggu sama setan, ya, maka ada nafsu, ya. Nafsu itu memang dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa tingkat, tapi kebanyakan nafsu itu memang mengajak kepada kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, mengajak kepada kejelekan. Walaupun ya ada juga nafsu yang tenang, ya, sebagaimana yang disuruh dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian juga fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada kebaikan berupa malam 1000 bulan, ya, khairun min alfi syahr, bahkan lebih
baik daripada 1.000 bulan. Kalau lebih itu bisa, ketika 1.000 bulan berarti bisa 2.000, 3.000 dan selanjutnya. Ya. Kemudian man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam bulan ini, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka bagaimana kita mengisi bulan ini, karena di dalamnya begitu banyak kebaikan dan keberkahan, rahmat Allah. Nah, maka secara harfiahnya Ramadan itu secara huruf kan ada 5 huruf. Ro, mim, bo, alif, sama nun. Ya, para ulama ada yang juga mengartikan dari setiap huruf itu. Ro-nya adalah rahmat. Bagaimana di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak rahmatnya kepada kita. Juga magfirah, ampunannya. Ya, dalam hadisnya jelaskan siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Maka ampunan Allah begitu luas. Kemudian juga domanun minan nar, terhindar dari neraka. Ya, sebagaimana di sini juga kan waktu tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian juga amanun, diberikan keamanan, ya, ataupun perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, aman min Allah. Kemudian juga nur, nur artinya cahaya. Bagaimana bulan Ramadan ini adalah bercahaya, melambangkan bagaimana kebaikan-kebaikan bersinar di bulan ini. Itulah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan Ramadan yang diberkahi. Puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, puasa yang bagaimana? Nah, puasa yang tadi memadukan antara asyam dan as-saum. Ya, yang berpuasa bukan cuma perut, ya, dan mulut, tetapi semua anggota badan kita berpuasa, itu kan, menahan dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Maka akhirnya ketika puasa membentuk pribadi yang sehat, sehat lahir, sehat batin, nah, nanti la'allakum tattaqun, ketakwaan bisa diraih. Maka di antara kebaikan itu ketika berpuasa kan ada sahur. Ya, sahur itu sunnahnya diakhirkan, kemudian ketika sudah waktunya berbuka, cepat-cepat berbuka. Ya, jadi kalau lihat hadis ini adalah anjalu al-iftar wa akhirus sahur, ya, mengakhirkan sahur kemudian menyegerakan berbuka. Bagaimana secara waktu, ya, puasa itu kan berarti lebih pendek karena diakhirkan, kemudian ketika puasa lebih awal, ini memberikan bagaimana kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa yang membentuk pribadi yang bertakwa, yang memadukan antara as-saum dengan as-siyam, ya. Kemudian maka para ulama menyebutkan ada tiga tingkatan memang puasa itu. Ada puasa orang yang kebanyakan orang awam, ya, yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, ya. Ada orang yang puasanya lebih khusus lagi, ya, bukan cuma menahan dari makan dan minum, tetapi tadi anggota badan lain juga berpuasa. Telinganya berpuasa dari mendengar yang tidak baik, matanya dari melihat yang tidak baik, begitupun anggota badan yang lain, tangannya, kakinya, ya, dan yang lainnya. Ada puasa yang lebih khusus lagi. Bagaimana dia senantiasa tertaut kolbunya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah bagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti wali-wali Allah itu kan. Senantiasa ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, ingat melihat apapun itu adalah yang dilihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan terungkap alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat-kalimat yang baik. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ada kalimat-kalimat yang baik, yang timbangan kebaikannya adalah lebih banyak, dan Allah memberikan pahala atas apa kebaikan-kebaikan, kalimat thayyibah, ya, yang diucapkan, bukan? Ya, itulah tiga tingkatan puasa, sehingga puasa yang itulah yang memadukan antara as-saum dengan siam, yang membentuk pribadi yang bertakwa, yang Allah menyebutkan la'allakum tattaqun dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian puasa bukan hanya ritual, tetapi aktivitas ibadah yang berkualitas. Nah, kita teringat dalam sebuah keterangan itu adalah kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'a wal atas. Ya, Rasul menyebutkan dan hakikatnya adalah mengingatkan kepada kita
betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali apa? Al-ju', lapar wal 'atash, dan dahaga. Ya. Jadi yang berpuasanya hanya tidak makan dan tidak minum saja, hanya lapar dan haus. Anggota badan yang lainnya tidak berpuasa. Ya. Jadi puasa adalah bukan secara hanya ritual yang dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang dan terbiasa, tetapi bagaimana membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, lebih baik kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya yang bertakwa itu. Ya, maka dengan keterangan ini kita diingatkan bahwa memang kita berpuasa lapar dan memang kita berpuasa juga menahan dari minum dan aus, tetapi ada nilai lain yang harus kita raih dari puasa itu. Ya, maka sebenarnya memang seiring dengan seringnya berpuasa, harusnya semakin baik kita berpuasa. Kalau tadi ada 3 level, berarti semakin naik levelnya. Ya mudah-mudahan, ya mas sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, semakin kita sering bertambah melakukan puasa, mudah-mudahan puasa kita semakin berkualitas, semakin baik di hadapan Allah SWT. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai ibadah itu adalah puasa memperbaiki akhlak. Salat lebih khusyuk, lisan kita lebih terjaga, sedekah kita lebih ikhlas, amalan-amalan yang lain lebih baik. Ya, jadi itulah puasa yang memperbaiki akhlak, yang berdampak. Jadi yang bukan hanya menahan haus dan dahaga, tetapi akan berdampak pada ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena ketika kita berpuasa, kita pun melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, kita pun nanti membayar zakat. Ya, kita pun berinfak. Nah, itu semua ketika puasanya betul, ya, tadi memadukan antara saum dan siam, ya, akan memperbaiki akhlak kita. Ya, karena sholat itu kan kita rasakan memang terus berjuang untuk khusyuk, gitu kan. Ya, begitupun lisan ini, gitu kan. Sesuatu yang paling mudah untuk dikendalikan dan juga untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik itu adalah lisan. Jadi bagaimana terus dengan puasa ini kan ditahan ataupun dijaga. Nah, ketika Ramadan sebagai ritual, maka puasa tetapi mungkin ada kalanya tetap bermaksiat. Ya, kalau dalam sholat kan STMJ itu kan sholat terus tetapi maksiat juga jalan. Nah, begitupun Ramadan yang sebagai ritual, ya, yang tidak dimaknai itu puasa-puasa tetapi tetap bermaksiat. Ataupun taraweh, tetapi hanya karena tren mungkin itu kan. Ya. Kemudian ibadah berhenti setelah Idul Fitri, ya, nanti kan setelah Ramadan itu ada Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya sebagai ritual saja, tetapi betul-betul puasa sebagai ibadah yang memperbaiki akhlak kita. Semakin baik tadi, semakin khusyuk sholatnya, sholatnya semakin khusyuk, kemudian lisannya terjaga, sedekah semakin ikhlas, kemudian juga kepada keluarga, ataupun kalau yang sudah punya pasangan, kepada pasangan semakin sayang dan semakin baik gitu kan. Dan begitupun juga ketika bermasyarakat ya semakin baik juga itu kan. Itulah Ramadan sebagai ibadah sehingga akan memperbaiki amalan-amalan yang dilakukan. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibadah itu kita diwajibkan memang setiap saat. Maka ketika kita sudah memahami apa itu ibadah, maka semua yang kita lakukan menjadi ibadah. Nah, nanti yang menentukan adalah niatnya. Maka ibadah adalah niat plus ketaatan plus keikhlasan. Karena ibadah yang kita lakukan ketika kita menyebutkan lillahi ta'ala karena Allah, itu di dalamnya para ulama menyebutkan harus ada 2 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan yang Rasul contohkan. Ada aturannya. Ya, puasa kan yang wajib itu 1 bulan dalam 1 tahun. Ya,
ketentuannya ada, ya rukunnya ada, berniat, ya, kemudian juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara uh, fisik ataupun juga secara maknawinya, gitu kan. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Baik itu perkataan ataupun juga perbuatan lahir ataupun batin. Semuanya bisa menjadi ibadah. Maka setiap kita tentunya ketika memahami apa itu ibadah, sepanjang hayat kita adalah ibadah. Maka disinggung dalam Al-Quran surat akhir, surat Al-Hijr itu ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah, ya, kepada Rabbmu, Rabbaka hatta sampai ya'tiyakal yakin, datang kepadamu al-yakin. Para ulama menyebutkan al-yakin adalah al-maut, adalah kematian. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai maut menjemput kita. Ya, berarti semua aktivitas di dunia yang kita lakukan bernilai ibadah. Ketika kita niatnya betul, kita taat kepada Allah, dan plus ditambah dengan kita ikhlas, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Itulah ibadah. Maka semua aktivitas kita menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah. Maka bagaimana Rasul mencontohkan setiap aktivitas itu kan didahului dengan niat. Ya, kita menciptakan suasana rumah kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali menjadi ibadah. Ya, saling membangunkan, sholat tahajud jelas ibadah. Kemudian kalau sudah siang aktivitas, ya ada yang bekerja, ada yang belanja, ya juga ada belanja juga kan ibadah. Apalagi mempersiapkan untuk berbuka puasa gitu kan. Ya semua menjadi aktivitas ibadah. Maka kita senantiasa jangan lupa berdoa dan ingat kepada Allah. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Perbanyak berdoa, terutama di bulan Ramadan. Ya, sahabat teteh-teteh ibu-ibu yang sedang berpuasa, ya perbanyak berdoa. Karena dalam hadis Al-Baihaqi disebutkan, Baihaqi itu ada 3 macam orang yang mustajab. Salasun da'awatin mustajabatin. Ya, di antara yang 3 adalah da'watus so'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Perbanyak berdoa. Ya, berdoa minta kebaikan, karena doa bagi kita sebagai orang yang beriman adalah silahul mukmin, senjata kita adalah berdoa, ya terutama di bulan puasa. Ini di antara kebaikan ataupun hikmah, manfaat, faidah di bulan puasa adalah kita memperbanyak berdoa. Ya, doa yang terbaik bisa dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi, ada maksur yang dicontohkan. Ya, kalaupun tidak, mungkin doa dari para ulama, ataupun kita juga langsung berdoa. Karena setiap kita tentunya punya hajat, punya keinginan, ya, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak berdoa ketika sedang berpuasa, karena termasuk di antara doa yang besar kemungkinan akan diijabah dan tidak tertolak, yaitu da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Ya, setiap kita sedang berpuasa perbanyak berdoa. Ya. Itulah bagaimana di antara hebatnya orang yang sedang berpuasa. Maka kita menggunakan momen kesempatan ini untuk meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang menariknya lagi bahwa puasa itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disandingkan dengan Al-Qur'an. Ya, kalau dalam Al-Qur'an jelas ayat 186, ya, 185, bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dan dalam hadis ini adalah bagaimana Allah SWT kemudian mengabarkan kepada baginda Rasul, dan Rasul bersabda gitu kan, ya, bahwa puasa dan Al-Qur'an itu keduanya memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Ya, sampai mengatakan puasa itu kenapa bisa diizinkan, ya, karena dengan puasa kita bisa menahan syahwat
di siang hari, dan kemudian malam harinya digunakan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, maka puasa dan Al-Quran ini keduanya diizinkan oleh Allah untuk menolong kita nanti kepada yang melakukannya, kepada yang banyak baca Al-Quran karena Allah, kepada yang berpuasa juga karena Allah. Jadi syafaat, puasa, dan Al-Quran nanti di akhirat Allah akan izinkan keduanya, karena keduanya menjadi tanda dan menyebabkan seorang hamba melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana syafaat, puasa, dan Al-Quran. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kemudian dalam hadis ini as-siyam wal Quran yashfa'an, berarti ini sebagai isyarat bahwa di antara amalan unggulan di dalam bulan puasa di Ramadan itu adalah berkaitan dengan Al-Quran. Kita bisa membacanya, tilawahnya, bisa mentadaburinya, ya, bisa mengamalkannya, bisa mendakwahkannya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi minimal karena membacanya saja satu huruf itu diberikan kebaikan sampai 10. Maka semuanya mendapatkan kebaikan. Ya, kalaupun dalam hadis lain disebutkan ketika terbata-bata dan merasa kesusahan, juga dia mendapatkan pahala berlipat. Ya, itulah Al-Quran. Nah, maka puasa dan Al-Quran ini keduanya akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Selanjutnya, ini terakhir jamaah sekalian sebagai renungan. Kan? Ramadan adalah madrasah jiwa. Bagaimana di madrasah itu, sekolah itu ditempa berbagai kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika belajar di sekolah ataupun di madrasah menjadi pintar ya otak ini. Begitupun Ramadan adalah madrasah bagi jiwa kita. Maka sebagai renungan, jika tidak mengubah kita Ramadan ini, ya puasa yang kita lakukan, maka yang berubah hanya tanggal kalender saja, ya hanya tanggal kalender. Kemarin sebelumnya 1446, sekarang 1447, nanti tahun depan 1448. Atau kalau Masehinya kemarin 2025, sekarang 2026, nanti tahun depan 2027. Ya, Ramadan itu adalah madrasah bagi jiwa. Maka seyogianya memang merubah jiwa kita menjadi lebih baik. Ketika tidak merubah, jiwa kita yang berubah hanya tanggal saja, tanggal di kalender. Jelas kalau tanggal di kalender, seiring dengan bergantinya hari, nanti menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Mudah-mudahan jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menunaikan Ramadan ini dilandasi dengan keikhlasan karena Allah dan dapat merubah kepada jiwa kita sehingga lebih baik dalam berbagai halnya. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menerima amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun, dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaiannya. Sementara kami tutup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah. Nun pisan Ustadz atas penjelasannya tadi puasa Ramadan sebagai madrasah ya Ustadz ya Masya Allah. Memang banyak sekali ya Ustadz yang harus kita gali mengenai Ramadan. Padahal kita istilahnya kayak saya pribadi melakukan ibadah puasa dari kecil ya Ustadz ya gitu. Tapi setiap tahun ada aja yang kita pelajari, ada aja yang harus kita perbaiki gitu Ustadz ya. Rasanya nggak pernah berhenti gitu untuk belajar. Nuhun Ustadz. Mbak Berta ada pantun nggak Mbak Berta? Siap Mbak Dini, insya Allah ada Mbak Dini. Langsung Mbak. Langsung Mbak Dini, karena sudah melihat hilal ini Mbak Dini, jadi tidak boleh ditunggu-tunggu lagi. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah cahaya di malam hari, bulan bintang hiasan alam. Sucikan hati, bersihkan diri, tingkatkan amal siang dan malam. Pulang ke kampung berkendaraan, lalui sawah hijau yang subur. Mari kuatkan tali persaudaraan, buka puasa penuh rasa syukur. Anak petani menggiring angsa, angsa digiring jauhi taman. Bukan ritual sekedar puasa, tapi melatih jiwa dan iman. Enak sungguh gulai ikan patin, sayur hijau sumber nabati. Jangan puasa sekedar rutin, mari bersihkan dengki di hati. Makan salak buahnya tunggal, masak bakwan si bala-bala. Ibadah wajib jangan ditinggal, bukan ritual pengejar pahala. Taman hijau tempat berlari, anak bermain penuh candaan. Ramadan bulan melatih diri untuk menahan nafsu godaan. Dari pematang menuju kali, jembatan bambu tempat meniti. Ramadan datang setahun sekali, tingkatkan ibadah sepenuh hati. Baju dicuci harus dibilas, jatuh ke tanah diinjak unggas. Puasa bukan sekedar haus lemas, tapi melatih diri jadi ikhlas. Pohon jati tumbuh di halaman, kokoh mengikat tali jemuran. Mari kita tingkatkan iman lewat puasa dan baca Quran. Tambah umur, tambah usia, tua muda sampai belia. Jangan buat puasa sia-sia, mari isi dengan amal mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Masya Allah. Terima kasih Mbak Berta atas pantunnya. Teteh, Kasih. kalau ada yang mau bertanya, mangga silakan langsung. Atau Mbak Berta mau bertanya langsung, Mbak? Iya mau tanya saya Mbak Dini. Enggak. Sebagai insan yang banyak teman Mbak Dini, kadang itu kalau kalau saya nggak curhat, saya dicurhati orang Mbak Dini. Kadang curhatan itu mengandung unsur gibahan Mbak Dini. Susah kadang Mbak Dini kita itu melarang itu gimana gitu. Suka pula kita kadang kan dengar orang dengar dengar berita-berita tentang si ini, si ini belum itu gitu. Itu bagaimana itu Ustadz? Saya tuh pingin puasa dengan benar Ustadz, tapi godaannya kadang berita itu hot news gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Mangga Ustaz, silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Berta atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan bagaimana kita ingin mengetahui hal lain yang orang lain lakukan ataupun yang sebelumnya kita tidak ketahui, ya. Kalau saya pernah mendengar eh, eh, lirikan itu kan, lirikan lagu atau apa itu kan, kepo urusan batur kan itu kan. Ya, jadi ingin mengetahui urusan orang lain ataupun juga mungkin sesuatu yang paling eh, tidak terasa memang itu ketika kita sedang ngobrol apalagi membicarakan orang lain gitu kan. Nah, ini bagian daripada mental sebenarnya katanya. Ya, jadi ada yang meneliti orang-orang yang dibilang di bawah ataupun orang-orang yang punya mental miskin itu adalah yang dibicarakan itu adalah orang lain. Ya. Tapi kalau orang-orang pertengahan yang dibicarakan adalah dirinya sendiri. Oh, saya begini, saya sebegini. Nah, tapi orang-orang yang di atas itu yang mentalnya bagus adalah dia yang dipikirkan itu bagaimana umat dan perubahan kepada kebaikan. Nah, jadi terkait dengan, makanya di dalam Al-Quran itu singgungannya kan halus sekali. Dan di antara kita mungkin ketika mendengar kalimat ini kan sebenarnya ketika kita berkumpul dengan teman, ya, sambil makan ataupun minum, itu makanan dan minuman ketika dimakan lama-lama kan membuat apa? Kenyang, gitu kan. Tetapi ketika sambil ngobrol, memang apalagi yang dibicarakan adalah tadi seperti ya gibah gitu, yang membicarakan kejelekan orang lain, ya. Dan ketika membicarakan kejelekan orang lain itu ketika salah itu menjadi fitnah, ya.
Ketika betul pun kan menjadi gibah. Fitnah dan gibah itu adalah semuanya tidak baik gitu kan. Nah, maka ketika kita ngobrol, kemudian ada makanan dan minuman, makanan dan minumannya bisa jadi habis, ya, bisa jadi kenyang ketika sudah makan. Tetapi pembicaraannya itu tidak habis-habis gitu kan. Ya, makanya singgungan di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan bahwa wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, jangan sampai saling menggibah ataupun membicarakan kejelekan orang lain ataupun juga terlalu ingin tahu urusan apalagi yang jelek urusan orang lain gitu kan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu langsung disebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu gitu kan. Mau nggak kamu memakan daging bangkai saudara kamu? Pasti kan jijik gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya sebuah permisalan yang setiap kita sebenarnya merasa jijik gitu kan. Tapi kayak enak-enak saja gitu kan. Nah, maka bagaimana permisalan dalam Al-Quran itu bahwa seperti memakan daging bangkai saudara, ya kita mungkin ketika akan membicarakan kejelekan orang lain, ingat kepada itu gitu kan. Walaupun mungkin awalnya biasa saja, tapi nanti lama-lama juga akan teringatkan gitu kan. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi terkait dengan makanya puasa ini memang melatih gitu kan, melatih kita untuk ya kan imsak itu kan menahan, ya, menahan untuk tidak membicarakan kejelekan ataupun menahan lisan ini. Ya mudah-mudahan dengan puasa, ya, dengan puasa yang kita lakukan, ya setidaknya ketika sedang berpuasa kan itu tidak makan, ya. Kalau tidak makan, otomatis tenaganya juga berkurang, ya. Untuk membicarakan yang pakai tenaga mudah-mudahan juga berkurang gitu kan. Ya itu secara tenaganya. Itu mungkin Mbak Berta yang bisa ditanggapi. Terima kasih dan mohon maaf. Ya Ustadz, kalau tentang kritikan ke pemerintah Ustadz selama bulan puasa ini kan menyangkut kebijakan ya Ustadz ya, bukan pribadi. Ya, itu boleh ya Ustadz ya. Kritik itu bagus, ya itu bahkan bagian daripada kebaikan, ya. Dan sebenarnya pemerintah juga mengatakan menerima kritikan sebenarnya, walaupun mungkin ada yang cuma bicara saja gitu kan. Asal katanya kritiknya yang membangun dan tidak menghancurkan fasilitas itu kan. Ya, jadi memang kritik itu kan sebenarnya bagian daripada mengingatkan. Dan dalam ajaran agama kita mengingatkan itu diperintahkan dan bahkan itu yang menjadi ciri kita menjadi manusia yang beruntung. Ya. Jadi saling mengingatkan. Ya, jadi dalam bahasa Al-Qur'annya kan surat yang pendek itu kan Al-Asr. Semua kita rugi kecuali orang-orang yang beriman, kemudian melakukan kebaikan, wa amilus solihat, kemudian saling berwasiat. Berwasiat yang mungkin bahasa ininya ya mengingatkan. Yang mengingatkan itu ada kalanya memang kritik. Ya. Kritik itu yang membangun, ya sama dengan menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan, itu adalah bagian daripada ajaran agama kita. Yang memang yang jangan itu kan saling menjatuhkan, mengolok-olok dan bahkan merusak gitu kan. Itu yang jangan. Ya. Iya, setuju Saya Ustadz. kira itu. Makasih Ustadz. Ya. Baik, Mbak Berta. Ada lagi yang mau bertanya, Teteh, Mangga. Ustaz, saya mau nanya, eh, puasa itu kan diminta sama Allah untuk Allah gitu ya Ustadz ya, karena seperti yang kita tahu begitu beda dengan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau syah mungkin syah ya Ustadz. Contohnya orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat gitu Ustadz. Misalnya ya, sholatnya nggak pernah gitu Ustadz. Tapi giran bulan Ramadan rajin banget Ustadz menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi tanpa sholat gitu Ustadz. Cuman puasa aja gitu Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz, hukumnya dalam Islam itu bagaimana Ustadz? Apakah memang tetap mendapatkan, itu sih hak Allah ya, tapi ini pertanyaan yang buat saya sih penasaran aja, apakah orang-orang tersebut gitu Ustadz tetap mendapatkan
pahala, kebaikan, atau tadi yang seperti Ustadz bilang hanya mendapatkan haus dan lapar aja Ustadz? Gimana menurut Ustadz? Mohon. Baik Teh, terima kasih atas pertanyaan. Menarik ini yang ditanyakan karena memang terkait dengan rukun Islam itu. Jadi iman itu adalah keyakinan. Ya, beriman, rukun iman yang kita imani adalah 6 gitu kan. Saya mungkin eh, kaitkan dulu dengan rukun iman ya, supaya nyambung gitu kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Implementasinya adalah pengamalannya ada di rukun Islam. Ya, bagaimana kita sholat, kita zakat, ya kita berpuasa, kita ibadah haji. Jadi implementasi dari keimanan itu adalah ada di rukun Islam. Ya, dan rukun Islam itu, sebagaimana kita ketahui, setiap rukunnya itu ada ketentuannya. Ya, sholat sehari 5 kali yang wajib. Kalau puasa itu 1 tahun 1 bulan 1 kali, gitu kan. Kalau zakat bagi yang mampu, ya ketika berzakat kan jadi muzaki. Kalau menerima jadinya mustahik gitu kan. Ada beberapa asnaf dalam Al-Quran, golongan. Kemudian kalau ibadah haji kan 1 kali dalam seumur hidup itu kan. Jadi ada ketentuannya. Nah, bagaimana sekarang ini di bulan Ramadan ini puasa tetapi tidak sholat gitu kan. Nah, jadi sholat itu memang dalam berbagai keterangan, salah satunya adalah dalam hadis disebutkan seperti tiangnya agama. Ya, jadi kalau tiangnya roboh, ya yang lain ikut roboh. Ya, kalau di atas ada genteng, ya gentengnya roboh jadi rusak. Kemudian juga dindingnya roboh rusak, gitu kan. Jadi bagaimana pentingnya sholat, dan ya setiap amal ini kan istimewa sebenarnya, ya, dan dilakukan yang 5 ini, rukun Islam ini sesuai dengan kemampuan kita, dan ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi kalau sholat kan ada rukhsahnya, tetapi sholat memang istimewa. Istimewanya adalah kemarin perintah sholat itu di bulan Rajab kan langsung Allah memanggil istimewa memang. Ya, kalau puasa juga ada perintahnya dalam Al-Quran. Ya, sebagai gambaran bahwa bagaimana yang 5 ini, maka para ulama menyebutkan ketika apa? Ketika di antara yang 5 ini tidak dilakukan padahal dia mampu, ya, maka dia termasuk orang yang fasik. Ya, itu menurut sebagian ulama. Ya, untuk mempermudahnya mungkin saya mempermisalkan terkait dengan bagaimana pentingnya sholat dan juga puasa. Ya, ini suaranya masih kedengaran ya, Teh? Halo? Bagus Ustadz, bagus. Bagus, baik. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilihat, saya munculkan videonya kan. Ini bisa dilihat ya, Teh ya, spidol ya kan. Ini barang yang berharga, ya, barang yang berharga. Ini saya pegang dengan ke-5 jari, ya, kelihatan ya 5 jari. Ini ilustrasi dari pertanyaan yang tadi, ya. Ketika jadi yang 5 ini adalah rukun Islam. Ya. Ini adalah sesuatu yang berharga. Ya, penting keimanan kita. Ini spidol ini sesuatu yang berharga. Kalau tidak dipegang nanti jatuh dan berbahaya. Ya, begitupun dengan nanti dengan keimanan kita gambarannya. Ketika kita belum mampu melaksanakan ibadah haji, ya dilepas ini. Ini masih bisa dipegang. Kemudian ketika belum mampu melaksanakan zakat, ini pun lepas. Ya, ketika belum mampu melaksanakan ibadah puasa, ya puasa itu kan wajib, kemudian ayat selanjutnya beberapa hari yang ditentukan. Kalau kamu dalam perjalanan, kalau kamu sakit ya tidak wajib gitu kan. Ya, tapi nanti kalau sudah mampu diganti gitu kan. Begitupun dengan perempuan yang haid dan nifas itu kan. Belum mampu puasa, ini lepas. Ya. Ini yang kedua ini sholat. Ya. Ketika kita tidak sholat, ya ini lepas, udah lepas gitu kan. Itu gambaran gitu kan, bahwa bagaimana ya sholat dan yang lainnya rukun Islam ini kan dilakukan sesuai dengan itu. Bahwa ya mudah-mudahan dengan adanya puasa ini, kalau yang tadinya belum rajin sholat, ya Allah gerakan, ya Allah berikan hidayah mudah-mudahan. Karena
ketika melakukan kebaikan ibadah itu biasanya itu akan apa ya? Akan nyambung kepada yang lainnya gitu kan. Ketika melakukan kebaikan, kebaikan yang lain akan termotivasi. Ya mudah-mudahan kita melaksanakan puasa juga sholatnya semakin semangat. Ya, kalau yang belum rajin semakin rajin sesuai dengan waktunya. Kalau yang sudah rajin mudah-mudahan lebih lebih khusyuk lagi itu kan. Ya, jadi itu sholat yang dilakukan. Ada juga yang mempermisalkan bahwa sholat itu seperti angka satu katanya itu kan, dan kebaikan yang lain kan seperti angka nol itu kan, walaupun nolnya banyak. Ya, jadi bagaimana ini pentingnya kita melakukan rukun Islam ini, dan sekali lagi semuanya Allah wajibkan sesuai dengan ketentuannya, tidak memberatkan kita itu kan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Sebenarnya ketika dilihat, ya walaupun setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin bagi saya katanya yang berat itu puasa, sholat mah agak mudah. Ah saya mah berat puasa, tapi berat sholat, puasa mah. Walaupun secara ini, secara apa ya, puasa mah justru berat ya sebenarnya. Sholat mah tinggal mengangkat tangan gitu kan. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Ala kulli hal mudah-mudahan kita saling mendoakan gitu gitu saja. Mudah-mudahan doa dan kemudian puasa yang dilakukan ini menyemangati ya kita melakukan dan menyempurnakan rukun yang lainnya, karena satu kesatuan. Ya, dalam hadis Rasul itu disebutkan Islam ini dibangun atas 5 dasar, semuanya saling melengkapi. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan rukun, salah satu rukun Islam ini, yang lainnya semakin diperkuat juga itu kan, karena satu apa ya, satu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, demikian teh. Masya Allah Ustadz, Alhamdulillah. Nuhun pisan Ustadz tadi gambarannya, visualisasinya gitu. Jelas sekali ya Ustadz ya gitu. Teteh masih ada pertanyaan? Atau sudah? Waktunya juga sudah pukul 11.40. Kalau sudah tidak ada mungkin bisa kita tutup Ustadz karena sudah mau maghrib ya di sana Ustadz. Jam berapa Ustadz di sana? Persiapan tarawih juga ya nanti ya. Depan tarawih juga ya di sana jadinya ya. Kita udah tarawih kemarin Ustadz. Gitu. Ustadz, ini mungkin pertanyaan penutup, ritual bisa menjadi suatu kan puasa atau sholat atau apapun yang tadinya mungkin ya kita ngajarkan ke anak-anak kita ritual gitu ya Ustadz ya istilahnya gitu ya. Apakah itu bisa juga dijadikan sebagai dasar Ustadz untuk kelak berikutnya? Karena jujur aja Ustadz, dulu saya juga melakukan segala sesuatunya masih ritual sih Ustadz. Tapi jadinya nempel gitu di kepala gitu Ustadz. Jadi pada saya ada di Perancis nih misalnya sekarang ini ya, ya mungkin waktu masih kecil karena ritual aja, sholat disuruh ibu, puasa disuruh bapak gitu istilahnya Ustadz ya. Bahkan sampai yang puasanya sampai selesai dapat misalkan 5.000 gitu zaman dulu. Itu kan sebenarnya ritual ya Ustadz ya gitu. Dan namanya orang tua kan berbagai cara gitu ya Ustadz supaya anak-anaknya termotivasi gitu Ustadz. Apalagi buat yang di luar negeri ini kan susah banget gitu Ustadz. Jadi kayak saya misalkan melakukan ibadah puasa ke anak-anak saya tuh mungkin saya nggak tahu apa itu disebutnya ritual atau enggak atau apa ya Ustadz. Waktu mereka kecil saya masakin apa aja yang mereka minta buat sahur. Dari mulai burger, pizza, semuanya. Pokoknya yang penting mereka senang, yang penting mereka happy. Sekarang mereka udah jauh dari saya nih Ustadz, sedih banget Ustadz, saya sebenarnya kehilangan imam taraweh gitu ya, udah jauh dua-duanya. Alhamdulillah Ustadz, saya pagi-pagi kita sahur, mereka juga ternyata sahur gitu Ustadz. Walaupun sahurnya yang satu main Indomie gitu. Kasian juga sih kok mikirin gitu Ustadz. Gimana menurut Ustadz gitu? Bisakah ritual itu akhirnya menjadi suatu ibadah dan kebutuhan bagi seorang manusia Ustadz? Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih teh atas pertanyaannya. Baik, ada ungkapan itu kan, Allah bisa karena biasa. Ya, Allah biasa karena dipaksa. Nah, itu memang ya hampir semua kita itu kan didikan melaksanakan kebaikan ini, ibadah ini adalah ya memang dipaksa awalnya gitu kan. Ya, dipaksa. Makanya di lembaga-lembaga pendidikan pun itu ada aturan, ada ketentuan, itu kan paksaan sebenarnya itu kan. Ya, begitupun kita ketika di lalu lintas kan supaya tertib itu kan ya dipaksa itu kan. Jadi Allah bisa, karena bisa itu kalau kita artikan ya ibadah gitu kan. Jadi ibadah, bisa ibadah itu karena biasa. Nah,
bisa biasa karena dipaksa. Ya mungkin setiap kita ada tahapan-tahapannya. Ya maka ya ini adanya kita saling berbagi majelis ini adalah bagaimana upaya kita untuk terus naik apa ya, naik level gitu kan. Yang tadinya dipaksa menjadi terbiasa, kemudian juga ya bisa menjadi berkualitas gitu kan amalnya. Semuanya memang bertahap sesuai dengan fasenya gitu kan. Ya, maka begitupun kita ketika seorang sahabat bertanya kepada ini dalam hadis Jibril itu kan ada tahapannya. Ya, mulai dengan iman, kemudian Islam. Iman itu kan percaya itu kan. Percaya. Kemudian Islam itu kan tadi implementasinya. Berarti kan ada aktivitas lebih berat lagi. Ya, bukan cuma aktivitas tetapi harus ditingkatkan menjadi apa? Ihsan namanya gitu kan. Itu tahapannya. Jadi iman, Islam dan ihsan itu kan. Jadi melihat dari pertanyaan malaikat yang disampaikan kepada Rasul dan disaksikan oleh sahabat itu kan ada tahapannya. Ya, begitupun dengan kita. Ya, jadi kita mungkin ketika belum bisa ibadah seperti para wali, gitu kan, ya diawali mungkin kita bisa menghindari dosa yang dilakukan oleh para pendosa, gitu aja dulu. Ya, jadi eh, kalau belum bisa ibadah seperti para nabi dan para wali, gitu kan, ya nggak apa-apa, gitu kan. Ya, tahapan kita mungkin yang penting tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemudian melaksanakan kewajiban, gitu aja dulu. Karena menarik sebenarnya dalam ini bagi apalagi bagi seorang istri itu kan ya bagi seorang istri itu dia sebenarnya pintu surga itu terbuka luas itu kan dalam salah satu hadis itu disebutkan ketika dia hanya melakukan sholat yang wajib puasa yang wajib bulan Ramadan dan kemudian dia tidak melakukan yang dilarang tidak melakukan dosa dan dia taat kepada suaminya dalam hal kebaikan itu dalam hadisnya disebutkan silakan masuk ke pintu surga lewat pintu manapun gitu kan. Ya, itu dalam hadisnya cuma melaksanakan yang wajib saja gitu kan. Jadi ya itu mungkin saya pun ada kalanya terpikir gimana ya saudara-saudara kita yang ibadah di Masjidil Haram itu kan tingkatannya kan sampai berapa ribu kali lipat itu kan. Kemudian ingat ke sana mah kita apa ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi kan yang namanya rahmat Allah itu begitu luas. Rahmatullah wasi'an kulla syai' itu kan. Jadi semuanya bertahap ya. Jadi jangan sampai ya memang di sisi lain kita melihat kepada kebaikan orang lain supaya kita termotivasi itu kan. Tapi juga di sisi lain ya semua kita bertahap. Ya mudah-mudahan ya saya ingat ya kata-kata itu Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Ya mungkin kita memang awali dengan dipaksa dulu, kemudian nanti biasa dan nanti insya Allah lama-lama juga berkualitas. Ya mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya usia, seiring juga dengan berseringnya melakukan puasa, ya makanya doa kita adalah ya Allah mudah-mudahan setiap kita itu ya Allah berikan usia yang panjang sehingga kita bisa sampai ke setiap Ramadan dan itu menambah kebaikan. Ya. Demikian, selamat menjalankan, menunaikan dan melangsungkan, meneruskan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT dan ibadah puasa kita insya Allah bukan cuma ritual saja akan menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan Allah SWT. Mangga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nuhun pisan Ustaz atas tasyahnya hari ini. Mangga Ustaz ditutup mungkin dengan doa dan juga kesimpulan. Kesimpulan dulu ya Ustaz ya baru doa gitu. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih semuanya, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, tadi kesimpulan yang detailnya ada di pantun. Ya, terima kasih Mbak Berta, luar biasa pantunnya. Kemudian kalimat terakhirnya dari saya adalah mudah-mudahan puasa kali ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja. Sampai kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina wa Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamd. Wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al mimman qama wa shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dan juga
malam hari diisi dengan qiyamul lail karena mengharapkan ridho dan kebaikan darimu. Allahumma ja'alna mimman qama wa shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma tawil wa barik umurana. Allahumma sahhi asadana. Ya Allah, berkahilah usia kami. Ya Allah, sehatkanlah jasad kami. Wasahi asadana wa nawwir qulubana. Berilah penerangan kepada kalbu hati kami semua. Binuri hidayatika, dengan hidayah darimu. Wathabbis imanana, kuatkanlah, tetapkanlah keimanan kami semua. Wa wasi arzaqana, luaskanlah rezeki kami semua ya Allah. Wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'idna, mudahkanlah, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari malapetaka, musibah dan kejelekan. Waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah, kabulkanlah keinginan kami ya Allah, baik itu keinginan hajat dunia, akhirat dan agama kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih aturun semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teteh-teteh, kita sudah sampai ke penghujung. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mari kita saling mendapatkan keberuntungan, keberkahan, dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Insya Allah kita ketemu Rabu depan dengan Ustadz siapa ya namanya ya, yang dari Dompet Duafa. Uni tahu kali Uni? Ustadz Rizky ya Uni ya, lupa aku namanya. Biasa ngisi ya? Dari Indonesia ya, dari Dompet Ustadz Duafa. Rizky Hegia, Teh. Rizky Ustadz Hegia. Rizky Hagia ya, Rabu depan kita insya Allah ketemu dengan Ustadz Rizky Hagia. Baik, teteh-teteh, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya, Waalaikumsalam nuhun warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Teh, Hatur nuhun Pak Ustadz, Teh Dini, Pak Alfi, Terima Dede, kasih Teh Kak Lim, Dini. semuanya. batin. Pak Ustaz. Semuanya. Mohon maaf lahir Mohon batin. maaf lahir batin Maaf semuanya. lahir batin, Teteh semuanya. Assalamualaikum.